masih mempraktekkan yang namanya head hunting atau memburu kepala. Ini ada uang kuno juga guys. Tapi lah punya Kristo nggak kerja, akhirnya Kristo ditol. Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. Don't you know? Halo guys, assalamualaikum, selamat siang. Gimana puasa kalian hari ini? Wah, mantep, pasti belum ada yang bolong. Sama, saya juga belum ada yang bolong. Guys, hari ini saya mau ajak kalian ngabuburit. Kita mau ke cafe tempat guru saya guys, yang pasti orang hebat. Orang hebat itu guru saya dalam hal apapun, reptil, terus kehidupan dan lain-lain, pokoknya banyak banget. Beliau itu memang panutan saya sejak dulu guys, sejak saya pertama kali bermain reptil sampai sekarang ini. Yang pasti beliau juga orang baik guys. Jadi kita mau datang ke kafenya langsung. Dia itu beliau buka kafe guys. Kafenya itu nuansanya itu keren banget pokoknya. Mungkin yang pertama di Surabaya, bahkan di Indonesia guys. Nah, kalian pasti penasaran bagaimana nuansa cafe yang mau kita samperin ini. Kalian harus ikutin terus. Yuk. I think you're really cool. Yeah, that's what I said. You break it, you bought it. Wah, guys, ayo masuk guys. Ini anggap aja rumah kita sendiri guys, karena kita juga investasi di cafe ini guys. Investasi doa. Investasi doa guys kita di cafe ini. Berdoa supaya cafe ini ramai, laris manis guys. Yuk kita langsung naik aja ke atas. Yuk. Salah. Oke nih bang. Wah, mantep banget. Kalian lihat guys. Nah ini kafenya guys. Wih, kafe ini nuansa seperti ini sepertinya pertama di Surabaya. Kita langsung saja ke ini guru saya guys. Aduh, mantap. Ini guru saya guys. Kan ngadeg kok nang kono, Bang. Ngadeg. Nah, ngadeg nang kono, Bang. Nah, guys. Mantap banget kan kafenya. Ini nuansanya pertama ya kayak di Surabaya, Pak. Ini ya kafe budaya. Kafe budaya. Ini konseptornya guys. Jadi di depan saya ini adalah guru yang saya ceritakan tadi guys. Wah. Ini lagi nonton Wikimedia ini. Wih, mantep banget. Pas kebetulan datang Wikimedia. Oh belum di subscribe pak? Oh iya, subscribe dong. Oh iya. Kalau belum disubscribe kena denda nanti. Iya benar-benar guys. Jadi Pak Rivo ini adalah sosok inspiratif yang saya ceritakan tadi guys. Jadi sama, ini juga orang baik seperti yang lainnya guys. Pak Rivo ini guys, ini yang konsep semua ada di sini. Pak, saya mau tanya-tanya Pak, konsep kafe ini tuh bagaimana Pak? Jadi sebenarnya semua itu berawal dari hobi. Betul. Hewan itu dari hobi juga, sama seperti hobi benda-benda seni ya. Benda-benda seni, benda-benda budaya itu juga dari hobi deh. Jadi koleksi satu dua. Akhirnya ngumpul ya. Iya, lama-lama diusir sama istri deh. Diusir. Oh iya. Berarti ini kebanyakan barangnya. Benar. Kebanyakan barangnya ini harus punya tempat gitu ya. Jadi idenya tempat ini adalah tempat untuk kita menyalurkan hobi kita. Betul, berarti dikombinasikan Pak. Dikombinasikan antara exotic animal ada di lantai 3 sama benda-benda seni, benda-benda budaya. Guys, kalian lihat guys, ini bukan barang baru ya. Bahkan barang yang ada di sini sepertinya lebih tua daripada saya Pak. Lebih tua. Jauh lebih tua guys. Pasti lebih tua. Lebih tua, ini barang tua, bukan barang mainan guys.
Jadi hobi apa benda-benda budaya itu sebenarnya udah jadi apa ya? Jadi harta dunia sebenarnya karena Pewaris ya Pak? iya karena keris itu udah masuk harta dunia, masuk di apa dinobatkan sebagai UNESCO harta untuk Indonesia. Wih, harta peninggalan budaya untuk Indonesia. Udah dunia mendunia. Udah dunia Pak ya? Ya makanya kalau apa kita orang Jawa nggak punya keris nggak mengikuti zaman. Tiga udah punya banyak keris ya? Banyak. Dari siapa? Dari etnik Indonesia. Nah, etnik Indonesia itu guys ya Pak Riko ini. Ya. Sebelumnya channelnya CV Karbu, tapi kayaknya nggak laku ya Pak. Laku etnik Pak. Laku binatangnya. Laku binatangnya. Lakunya di etnik guys. Wah, kalian harus subscribe etnik Indonesia. Indonesia ya. Wih, itu mantep banget guys. Subscribernya itu guys nyala-nyalain saya guys. 171. Wih, mantep tuh Pak. Ayo ajak keliling ya. Oh, mantep. Keliling ya. Guys, jadi hari ini kita mau room tour di cafe ini apa Pak? Cafe Etnik Indonesia. Cafe Etnik Indonesia Museum guys. and Animal Cafe. Nanti kita ke tempat binatangnya di lantai 3. Wih, mantep. Jadi di sini nih lantai 2 ini. Lantai 2 ini tempat kita nongkrong, Pusaka. kita nongkrong kita bukanya jam 2 siang. Jadi teman-teman yang para pecinta pusaka, kadang-kadang pencinta hewan juga kumpul di sini bisa menikmati masa Indonesia. Wih, mantep. Dan di sini ini beberapa koleksi pedang-pedang dari seluruh Nusantara. Nusantara ya. Ya, ini dari Bima, dari Kepulauan NTT, ini dari Jawa Timur, ada di atas itu dari Sulawesi, Oh. pedang alam dari Sulawesi, atas lagi itu temuan juga tapi dari Afrika. Tapi Ini barang temuan ya Pak? yang ini barang temuan itu. Barang beli ya Pak? Yo, temuan terus dibeli nih. Yang nemuin mesti dibayar. Itu sebagai penghargaan. Penghargaan ya, nggak ada yang gratis punya. Nah ini juga beberapa, ini namanya pataka jadi. Pataka. Pataka ini ada di tombak ya Pak ya? Ya, jadi kayak tombak kebesaran lah ya. Jadi di museum di Amerika di New York museum itu, Metropolitan Museum itu ada kita punya pataka dari Majapahit. Itu ada di Amerika. Pak Riko kok bisa tahu kayak gitu? Ya ada di Oh, iya. pengetahuan. Pasti Ada kita mau beli ini komunitasnya. harus cari tahu dulu ya Ya Pak. ada Cari tahu. komunitasnya, ada referensinya, ada dari banyak dari komunitas. Jadi nggak sembarangan. Nggak Pak. sembarangan. Nggak Jadi sembarangan, harus guys. dipelajari. Apapun harus dipelajari. Nah di sini kita kalau lanjut di ini pedang dari Lombok yang atas itu. Nah itu pedang dari Lombok. Mantap banget ya Pak. Ini pedang temuan dari daerah Jombang. Jadi masih Jawa Timur. original temuan ini. Berarti ini belum diapa-apain Pak ya? belum diapa-apain. Oh, ini guys, keren banget guys. Ini udah 800 tahun ini. 800 tahun Pak. Iya. Udah tua banget sebelum Majapahit ini Singosari. Oh berarti ini kerajaan Singosari ya Pak? Iya. Peninggalan kerajaan Singosari. 800 tahun guys. Ini Pak, terus ada apa lagi Pak? Oh banyak ini dari Nias ya. Ini salah Iya, satu Nias, ya salah satu pedang yang menurut kebudayaan di saudara-saudara kita di Nias itu pedang keramat deh. Oh bisa Jadi Pak? nggak semua orang boleh untuk mempunyai pedang ini. Ini Pakai teknik kamu Indonesia. pernah lihat yang di TV yang orang loncat batu itu yang Oh tahu-tahu, yang uang 1000. Ya itu saudara-saudara kita di Nias, dari Nias, dan ini salah satu pedang yang dipakai dalam upacara pemenggalan kepala. Jadi zaman dulu itu, ini ya Pak ya? ya zaman dulu itu namanya pedang Tologu. Jadi zaman dulu itu Nias itu salah satu daerah yang ditakuti bahkan oleh penjajah, oleh Belanda, karena di daerah itu orang-orang yang asli dari sana itu masih mempraktekkan yang namanya head hunting atau memburu kepala. Oh. Itu pedang ini termasuk salah satu bukti sejarah yang mereka masih lakukan. Nah di atas itu ada pedang namanya pedang Suri. Ini dari Timur Timur. Jadi tahu ya Pak. ya jadi ini yang dulu dipakai dalam peperangan juga untuk mereka meraih kemerdekaan di Timur Timur. Di sini masih ada tulisan Timor. Oh iya Leste. benar. Timor Leste. Sekarang udah negara lain ya. Nah sekarang udah masuk negara lain. Woi mantep Pak. Di atas itu apa Pak? Di atas ini namanya pedang Cirebon, dari asli pedang Cirebon, cuman itu bukan senjata deh, itu alat tarian. Oh bukan senjata ya? Nah, karena ciri khas daripada senjata itu harus dari besi baja yang ditempa ada pamor dan besi baja. Kalau itu dia lentur.
kemungkinan untuk dipakai untuk tari-tarian. Untuk lari. Nah, mantap lagi Pak. Di sini apa yang? Wih, ini Pak masih banyak Pak ternyata Pak. Ya, ini Wush. guys. Ini pataka. Ini keren ini. Ini pedang dari Bugis. Ini full gading. Masih handle-nya perak asli, tua banget ini. Tua Ini banget, punya ke keraton dari ini. Jogja. Kesultanan di Bugis. Oh, Sulawesi. Pak ini apa Pak? Ini namanya pataka juga. Coba pataka Sang Hyang Naga Amawaswara. Ini dipakai dulu untuk Sang Hyang Naga Amawaswara ini ya. Ya untuk pengadilan. Oh, berarti ini ke kerajaan Majapahit ya Pak? Majapahit. Rata-rata Majapahit ya Pak? Majapahit karena Jawa Timur kan pusatnya Kerajaan Majapahit. Singosari, Majapahit ada di Jawa Timur. Jadi temuan-temuan masih cukup banyak di Sang Hyang Cakrawi ini Pak, ini keren banget Pak ini Pak. Kayak kompas ya Pak ya? Ya. Guys, mantap guys. Jadi ini dulu dipakai untuk orang kayak kalau zaman sekarang itu ada kesatuan Brimob, ada kesatuan Angkatan Laut Marinir, itu ini lambangnya. Dilambangkan sama ini Pak. Kesatuan untuk kelautan, untuk penghakiman, untuk ini macam-macam. Oh, Menurut sejarah. Pak, di sini dari segini banyak yang paling unik dan sulit didapetin itu yang mana Pak? Hampir semua sulit. Hampir, Nah, iya salah benar sih. salah satunya koleksi cincin-cincin temuan. Wih, iya Pak. Mana kuncinya Dik? Kita lihat Dik. Loh, Pak, aku Dika Pak. Jauh sama Dika ya? Oh iya, Dika juga. Dika satu, Dika dua. Wih guys, ini cincin guys, keren banget guys. Jadi ini masih ditemuin penambang-penambang pasir Oh, berarti ini masih di Jawa Timuran juga. Jawa Timuran. Untuk orang-orang nyari emas kadang-kadang di Berantas itu kadang-kadang masih dapetin. Berarti orang yang nyari-nyari logam pakai mesin detektor Iya, itu iya. beneran tuh Pak ya? Iya. Mantep Iya. guys, kita mau bikin konten seperti itu guys. Nah ini salah satu, mantap. ini masih belum dibersihin nih. Ini cincin era kerajaan, mungkin gambarnya seperti gambar kijang ya. Karena dulu kijang itu cuman salah satu bentuk dari Dewa Wisnu nih. Wih, berarti jarinya gede banget ya Pak ya? Oh enggak sih? Juga, iya. Oh, berarti ini buat tempel ya Pak ya? Bisa buat jadi ya? stempel, bisa juga buat upacara. Pak, ini kuningan atau emas ya Pak? Ini kayaknya dari perunggu. Wih, mantep guys, kalian lihat guys. Ya. Wih, mantep. Ada juga yang dari emas. Cuman kalau zaman dulu juga ada yang namanya emas plating. Jadi dasarnya perunggu tapi di plating sama emas. Tapi ini batunya Ori. bawaan. masih Wih, bawaan. guys, ternyata guys, lihat guys, kalian lihat. Ini emas ya Pak ya? Ya, plating emas. Mantep guys, pas. Wih, seperti raja guys. Pak. Lihat guys, kalian lihat sini. Ini ada uang kuno juga guys. Nah, ini bukan uang guys, ini leontin. Itu leontin ya. Leontin. Itu leontin. Ada juga ini leontin juga ini. Ini agak temuan. Itu lama juga Pak ya? Tua ini. Wih, ada dalamnya ada batu ini. Kayak lampu Pak ya? Kayak lampu ya. Ada batunya di dalamnya. Wih guys, kalian lihat guys. Bagaimana ya? Seninya luar biasa ya. Masuknya batu itu gimana ya? Lewat mana ya? Diselempitkan. Apa bahasa diselempitkan? Diselempitkan itu disisipkan. Disisipkan ya. Oke, Pak. Ayo kita Kemana lagi Pak? ke ruang hewan. Atau mau lanjutin lagi? Oh keris, belum lihat keris ya? Oh, keris, mantap. Ini ruangan pusaka. Wih. Ruangan pusaka dari Wah, ini koleksinya guys ini ini. salah satu sebagian kecil lah. Sebagian kecil ya, sebagian kecil makanya di rumah dimarahin istrinya karena memang segini Sebanyak. banyaknya nggak muat guys di rumahnya guys. Nah ini salah satu koleksi keris Bali. Terakhir ini sangat seneng banget. Bali itu kerajaan Bali ya Pak? Ya kerajaan Bali sampai sekarang kan masih ada kelungkung ya. Tapi ada kita kumpulin yang koleksi keris Bali yang udah sepuh. Jadi guys. salah satu kebanggaan kita bahwa pusaka-pusaka di Indonesia itu bukan cuma dari Jawa aja nih. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Lombok, Bali sampai seluruh Indonesia itu punya ciri khas senjata tradisional mereka masing-masing termasuk keris. Nah, keris Bali sama keris Jawa itu sama-sama keris, cuman Bedanya. mereka bisa dibedakan dari bentuk dan pamornya.
Oh, bukan besarnya ya, Pak? Besarnya Saya juga. baru lihat, Pak. Ya, kalau Besar, Bali besar, guys. kebanyakan kerisnya besar-besar. Wih, mantep. Ini namanya kalau di sini namanya dapur sinom. Kalau di Dapur Jawa sinom. ya. Telalai gajah ini. Pak. Ini ada belalai gajahnya. Telalai gajah. Ini pamornya. Kita tahu, guys. Pamor apa ini? Kulit semongko ya. Kalau orang dulu bilang. Kulit semongko itu nggak kulit-kulit, Pak. Enggak, bisa kayak Seperti ini acak ya? kayak gini. Acak ini bisa dibilang Kulit semongko. ya. Mantep, guys. Ini mungkinan abad ke-18. Coba kita perbandingkan dengan keris Jawa. Kita perbandingkan keris Jawa ya. Pak, kok bisa hitam itu begini apa? Diwarnai. Jadi keris itu salah satu tradisi untuk menjaga supaya keris itu tetap tidak dimakan karat adalah diproses diwarani. Warni. Nah ini masuk Udan mas. Udan mas ya. Dapurnya dapur brojol. Atau mungkin ini nggak dapur brojol tapi dapur tilam upi karena ada tikel alis sedikit di sini. Itu Mataram ya, Pak? Ini masuk era Tuban Mataram. Mataram. Kalau ini Mas Jawa aja. Ini masuknya juga Mataram tapi Mataram itu kan abad ke-16 sampai abad ke sekarang ini masuk era Mataram. Oh. Jadi setelah zaman Majapahit itu masuk masa Mataram. Kalau ini masuknya di daerah Bali sekitar abad ke-18. Kalau di Jawa ya era Mataram. Mataram, Bu. Ini masuk ciri khas dari keris Tuban. Udan, Mas. Bentuknya agak lebar, pamornya geling ya kalau orang bilang. Pamor Jadi udan. filosofinya Udan Mas itu apa sih, Pak? Udan mas itu ya untuk rezekian. Untuk rezeki. Jadi keris itu punya dua fungsi. Salah satu fungsinya sebagai senjata tikam. Yang fungsi yang lain adalah untuk spiritual. Jadi orang zaman dulu bikinnya dengan doa supaya siapapun yang megang ini diberi kelancaran dalam rezekian. Berarti nggak sembarangan ya, Pak. Soalnya ada tirakatan ya, Pak. Ada Tirakatnya, Pak. tirakat ya. Jadi bukan keris ini mempunyai ada jinnya dalam apa enggak, tapi dari Buatnya, apa empu-empunya. empunya yang buat itu mendoakan supaya Tuhan itu memberi kelancaran rezeki buat siapapun yang memegang keris ini. Jadi kon kudu duwe iki, Pak. Kon kudu duwe rezeki, Pak. Kon aku kudu duwe. Tapi tidak punya keris kok, keris jual, keris jual. Pak, itu aku, Pak. Iya, guys. Dikasih dijual gitu. Ngawur. Sebenarnya nggak boleh, jangan ditiru. Jadi keris itu sebenarnya sarana untuk membuat kita diperlancar segala usaha kita. jangan dijual, Pak. Boleh dijual kalau untungnya banyak. Tapi nggak boleh jual sampai habis. Iya, benar. Harus ditinggalkan Sisa beberapa yang ini ya yang jadi ademan. Mantep, guys. Jadi lengkap. Di sini itu kalian nggak usah tanya seninya di mana. Woi, kalian masuk udah kelihatan guys seninya, guys. Auranya berasa aura. Oh bener. Auranya itu berasa banget. Kalian masuk di bawah tadi. Nah, itu yang buka saya juga investasi, guys, di ini investasi doa. Oke, kita ke tempat binatang. Mantep. Oke, Kita lanjut langsung ke kita letak, guys. tempat binatang. Kita di lantai 2, guys. Oh, kebetulan Dika juga bawa ini ya, makanan buat ular ya. Kayak udah loh. Iya, aku lagi senang ular. Woi, mantep. Pak Dika ini kan seniornya ular nih, kita belajar sama Dika.